Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Demak, Bapak Dr. Andes Haji Djoko Sutanto. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kita bersama. Al-Fatihah. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati segenap para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Demak,
yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para staf ahli Bupati, yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, dan yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili, para tamu undangan dan hadirin semuanya yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, izinkan kami mengajak kepada segenap hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridhonya kita masih dipertemukan di ruang rapat paripurna DPRD ini, dimanapun saudara berada di dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teriring bulan Maulid, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, baik keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul udmah besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebelum rapat dibuka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak dengan nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak, menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD. Akhirnya kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 34 orang. Sesuai dengan peraturan tata tertib, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-36 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara penyerahan 2 raperda usulan DPRD Kabupaten Demak, yaitu 1 raperda tentang penanaman modal, yang kedua raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak berhalangan hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena sakit. Sehubungan dengan hal tersebut, beliau telah menugaskan Saudara Wakil Bupati untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan Surat Bupati Demak nomor 188.3/1634/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal penugasan Wakil Bupati untuk mewakili rapat paripurna DPRD. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ketentuan pasal 39 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang menyebutkan rancangan perda kabupaten yang telah disiapkan oleh DPRD Kabupaten disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan. Sebagai informasi bahwa gagasan penyusunan raperda usulan DPRD Kabupaten Demak ini diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi sebagai badan pembentukan peraturan daerah. Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis, maka Bapemperda akan menyampaikan nota pengantar penyerahan 2 raperda usulan DPRD Kabupaten Demak yang akan dibacakan oleh pimpinan Bapemperda. Kepada yang terhormat juru bicara sekaligus pimpinan Bapemperda, kami persilahkan.
Nota pengantar Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyerahan 2 ranperda inisiatif pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Demak, yang terhormat para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara Bupati Demak, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Demak, yang terhormat unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang terhormat staf ahli Bupati dan asisten Sekretaris Daerah, yang terhormat Kepala Badan, Dinas, Instansi, Bagian, Camat, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahim di tempat ini dalam forum rapat paripurna Dewan yang mulia. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan, serta mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah hadir dalam sidang paripurna DPRD dengan acara pengantar DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyerahan 2 raperda inisiatif, yaitu 1. Raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. 2. Raperda tentang penanaman modal. Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan kedua raperda di atas sebagai berikut. 1. Ranperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita sadari bersama bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan, dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan, serta kelancaran lalu lintas menjadi sangat penting diatur dalam kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Demak. Kebutuhan pengaturan tersebut berangkat dari adanya fungsi pemerintah daerah yang dalam hal ini mensejahterakan masyarakat, yang salah satunya diberikan kepada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan, sektor informal yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Demak, dan agar kebutuhan dimaksud tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya, dipandang perlu adanya pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan keberadaan pedagang kaki lima yang selama ini dianggap menjadi salah satu problematika penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Demak. Dengan pengajuan raperda ini diharapkan setelah melampaui tahapan-tahapan pada pansus dan dapat menjadi ketetapan, maka secara tidak langsung telah menggantikan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2004 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, sebagaimana lembaran daerah Kabupaten Demak tahun 2004 nomor 5 tambahan lembaran daerah Kabupaten Demak nomor 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mengingat tidak sesuai lagi pengaturan yang dibutuhkan dengan perkembangan keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Demak. Tidak berlakunya peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2004 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan pertimbangan A. Diharuskannya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penataan dan pemberdayaan PKL yang sebelumnya diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2004 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima harus disesuaikan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia
nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. B. Ketidakjelasan atas penerapan kebijakan penataan PKL yang dilakukan pemerintah yang bersifat keputusan-keputusan yang diambil selama ini, yang salah satunya penerapan mekanisme administratif melalui peringatan pertama dan lain-lain sering tidak dilakukan. Hal ini didasarkan pada aspirasi yang diterima oleh lembaga legislatif, sehingga dalam hal ini DPRD Kabupaten Demak merasa perlu menyusun Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2004 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. C. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima antara lain: A. Penyuluhan, pelatihan dan atau bimbingan sosial. B. Peningkatan kemampuan berusaha. C. Pembinaan dan bimbingan teknis. D. Fasilitasi akses permodalan. E. Pemberian bantuan sarana dan prasarana. F. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama. G. Fasilitasi peningkatan produksi. H. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi. I. Fasilitasi kerjasama antar daerah. J. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. 2. Raperda tentang penanaman modal. Rancangan Peraturan Daerah tentang penanaman modal merupakan raperda usulan inisiatif DPRD. Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Bapemperda DPD Kabupaten Demak sesuai dengan kewenangannya telah melakukan kajian. Kemudian dari hasil kajian terhadap raperda tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal yang kami jadikan perubahan, diantaranya: 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang penanaman modal semula terdiri atas 8 bab dan 32 pasal menjadi 10 bab dan 35 pasal. 2. Dalam konsideran menimbang ditambahkan 1 poin pandangan yuridis, yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 3. Pada konsideran mengingat ditambahkan 3 poin, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018, Perpres nomor 97 tahun 2014 dan Perpres nomor 44 tahun 2016. 4. Dalam pasal 5 ditambah 1 angka pada ayat 1, yaitu angka 2. 5. Ditambahkan pasal, yaitu pasal 7 tentang penyusunan peta ekonomi investasi daerah. 6. Dilakukan perbaikan pada pasal 27 tentang pengelolaan data dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. 7. Ditambahkan 1 pasal, yaitu pasal 29. 8. Dilakukan penyempurnaan di bab insentif dan kemudahan penanaman modal. 9. Dilakukan penambahan bab baru penyelesaian sengketa di bab 8. 10. Penyempurnaan di bab sanksi administrasi. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Demak, serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Demak, diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Demak dalam 1 peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, demikianlah gambaran singkat kedua raperda yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya. Teriring syukur alhamdulillah, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak, Marwan.
Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Bapak Perda DPRD Demak yang telah menyampaikan nota pengantarnya. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya penyerahan draft 2 Raperda usulan DPRD Kabupaten Demak yang akan diatur oleh pembawa acara, dipersilahkan. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan draft 2 Raperda usulan DPRD Kabupaten Demak oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Wakil Bupati Demak. Untuk itu, kepada Wakil Bupati Demak dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dimohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Wakil Bupati Demak. Penyerahan selesai, Wakil Bupati Demak dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya acara kembalikan kepada pimpinan rapat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara rapat paripurna DPRD hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, perlindungan, petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-36 DPRD Kabupaten Demak masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara penyerahan 2 Raperda usulan DPRD Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya rapat paripurna ke-37 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara penyerahan 2 Raperda usulan dari Bupati Demak. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, melanjutkan agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini kami sampaikan sekali lagi sebagaimana daftar hadir dalam rapat paripurna sebelumnya bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 34 orang dan sesuai dengan peraturan tatip maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-37 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara penyerahan 2 Raperda usulan dari Bupati Demak, yaitu pertama Raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang kedua Raperda tentang pengarus utamaan gender. Pada hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari surat Bupati Demak nomor 180/1626/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal permohonan jadwal penyerahan 2 Raperda. Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis, serta sosiologis dari 2 Raperda tersebut,
maka Saudara Wakil Bupati Demak akan menyampaikan nota pengantar atas penyerahan dua rapat tersebut. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati Demak, dipersilahkan. Pimpinan DPRD, seluruh anggota DPRD, hadirin sekalian yang kami hormati, izinkanlah kami akan membacakan sambutan tertulis Bupati Demak dalam sidang paripurna pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak. Yang terhormat rekan-rekan Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak. Yang terhormat, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah. Yang kami hormati para Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita khususnya untuk mengikuti rapat paripurna DPRD tentang penyerahan nota pengantar dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran. Rapat Dewan, hadirin sekalian yang kami hormati, dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD pada hari ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik bersama-sama pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2020, perkenankanlah kami untuk menyampaikan nota pengantar penyerahan dua rancangan peraturan daerah dan perda, yaitu yang pertama, rancangan perda tentang pengaruh utamaan gender, dan yang kedua, rencana perda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan kedua rancangan perda di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ranperda tentang pengaruh utamaan gender. Setiap warga negara bersamaan kedudukan dan dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan,
dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan, peluang untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Demak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Mengingat kepentingan tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011, maka dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui mengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di Kabupaten Demak agar dapat terlaksana lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Diperlukan sebuah perangkat hukum yang memayungi segala urusan kegiatan perencanaan pembangunan. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Demak. 2. Ranperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan di daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019, maka dalam rancangan peraturan daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan penanggung-jawaban keuangan daerah dengan penjelasan sebagai berikut. A. Perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja, garis miring, pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja, terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dan pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Adapun yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Rancangan peraturan daerah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan kebijaksanaan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD, dan masing-masing SKPD, RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD, rancangan perda dan rancangan peraturan bupati yang telah disusun oleh bupati kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan perda dan rancangan peraturan bupati tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan perda dan rancangan peraturan bupati sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh bupati untuk menetapkan
rancangan perda mengenai peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati menjadi peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Indikator kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA. Namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di pemerintahan daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran dan hasil yang akan dicapai sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran, output, dan hasil, outcome, dan kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurang informasi tentang keluaran, output, dan hasil outcome dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah ini menyempurnakan pengukuran mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai. B. Pelaksanaan dan penata usahaan. Proses pelaksanaan dan penata usahaan dalam prakteknya juga harus mempertimbangkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisasi. Rancangan peraturan daerah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dalam tujuan awal, yaitu penyederhanaan proses pembayaran di masing-masing SKPD. Rancangan peraturan daerah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada pejabat pengelola teknis kegiatan atau PPTK. Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus rancangan peraturan daerah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kontrol internal pemerintah daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan
koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis aktual, dokumen pelaksanaan dan penata usahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis aktual. Basis aktual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah sehingga dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi aktual. C. Pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Setidaknya ada 7 program keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan akuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntabilitas berbasis aktual. Pemberlakuan akuntansi berbasis aktual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap pemerintahan daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah selain salah satunya yaitu sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini, pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, berdasarkan prinsip asas dan landasan umum penyusunan pelaksanaan penatausahaan, laporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah kiranya gambaran singkat
yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan 2 rancangan peraturan daerah yang kami usulkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk proses dan tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Demak, cap tanda tangan HM Nasir, pembacaan selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Bupati Demak atas nota pengantarnya. Selanjutnya kami serahkan pembawa acara untuk mengatur jalannya penyerahan 2 raperda. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan draft 2 raperda oleh Wakil Bupati Demak kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Untuk itu, kepada Wakil Bupati Demak dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dimohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan raperda oleh Wakil Bupati Demak kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Penyerahan selesai, Wakil Bupati Demak serta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara rapat paripurna DPRD ke-37 masa sidang ketiga tahun 2020 hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan, perlindungan, petunjuk, hidayah, keselamatan, serta memberikan terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-37 DPRD Kabupaten Demak masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara penyerahan 2 raperda usulan dari Bupati Demak kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.